Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam Lunch with Jesus. Suatu hari saya membaca sebuah berita di media sosial. Ada seorang murid yang melawan gurunya ketika ditegur kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Tidak terima ditegur, murid ini melakukan penganiayaan kepada gurunya dengan perasaan tidak bersalah. Kasus seperti ini tak hanya terjadi satu kali saja. Masih banyak kasus-kasus lain yang serupa. Malah ada seorang murid yang tidak terima ditegur oleh gurunya, merasa kecewa, merasa sakit hati, menjadi gelap mata dan tidak segan-segan menghabisi nyawa sang guru. Tema kita hari ini adalah belajar dari Yudas Iskariot. Mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius babnya yang ke-26 ayat 23 sampai 25. Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu siapa Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 orang murid Yesus. Sosok Yudas menjadi terkenal karena Injil menceritakan kisah pengkhianatannya kepada Yesus sang guru. Apa yang menjadi alasan Yudas sehingga Yudas mengkhianati Yesus? Yudas merasa sakit hati ketika ia ditegur oleh Yesus pada saat Yudas mencela perbuatan seorang perempuan yang mengurapi Yesus dengan menggunakan minyak tarwastu yang sangat mahal. Yudas berkhianat dengan menjual Yesus sebesar 30 keping perak kepada imam-imam kepala, hanya demi memuaskan hawa nafsu dan keserakahan pribadi. Apapun yang menjadi alasan Yudas, yang pasti Yudas memberikan hati dan dirinya untuk dikuasai oleh si iblis. Iblis masuk ke dalam hati Yudas, membisikkan rencananya dan Yudas mentaatinya. Bahkan ketika Yesus memperingatkan Yudas akan apa yang akan dilakukannya, Yudas pura-pura tidak tahu dan tidak mengerti, seraya ia menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Selangkah demi selangkah, namun pasti Yudas menjauhi Yesus. Hatinya lama-kelamaan mengeras. Singkat cerita, Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya secara tragis karena dia menolak kasih Allah yang dapat menyelamatkan hidupnya. Belajar dari Yudas Iskariot. Apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid Kristus supaya hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh si iblis? Ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh murid Kristus sejati. Yang pertama, telinga seorang murid. Telinga bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk belajar mendengar dan memahami, belajar mendengar dan mengerti apa yang disampaikan oleh guru sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dengan mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh kitab suci, homili pastor atau orang beriman lainnya, kita bisa mengenali suara-suara iblis dalam hati kita. Dan kita bisa melawannya dengan kuasa perkataan firman Tuhan. Yang kedua, miliki lidah seorang murid. Lidah seorang yang sudah diajar untuk mengatakan apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu oleh Yesus sendiri. Lidah seorang murid akan memberikan semangat bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat. Lidah seorang murid selalu memperkatakan firman Tuhan, sehingga dia dapat melawan bisikan dan rayuan iblis yang datang kepada dirinya.
Yang ketiga, miliki sikap murid yang mau ditegur jika melakukan kesalahan. Ketika kita salah, kita mau ditegur dan kita mau mengakui kesalahan kita. Jangan keraskan hati kita seperti Yudas Iskariot. Dengan teguran kita mendapatkan nasihat dan kita menyelamatkan kehidupan kita. Seperti Injil yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan oleh Yudas Iskariot. Tuhan Yesus memperingatkan Yudas untuk tidak melakukan hal tersebut. Tuhan Yesus memperingatkan Yudas untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Yudas tetap mengkhianati Yesus. Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu tak terbatas kembali memanggil Yudas untuk bertobat. Namun yang terjadi, Yudas tetap mengkhianati Yesus. Kasih Tuhan yang begitu besar masih juga berlaku bagi kita saat ini. Ketika kita melakukan kesalahan dan kita mau mengakui kesalahan kita, kasih Tuhan selalu mengingatkan kita akan apa yang harus kita lakukan. Kasih Tuhan masih menerima kita ketika kita berbalik kepada Tuhan dan ketika kita mau berjalan kembali bersama Yesus. Yesus memberikan kesempatan kepada kita dan tangannya selalu terbuka kepada kita untuk menerima kita kembali kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan sia-siakan kasih Yesus yang sangat besar. Bapak Ibu yang terkasih, semoga dengan merenungkan perilaku Yudas, kita semakin menyadari akan kerapuhan kita dan kita diundang untuk memperbaharui diri dan bertobat. Kita harus selalu waspada, menjaga hati dan pikiran kita agar kita selalu fokus kepada Tuhan Yesus dan tidak jatuh ke dalam dosa. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu sampai saat ini yang begitu besar. Jadikan kami murid-Mu yang setia, yang membuka telinga untuk mendengarkan sabda-Mu. Ajarlah kami untuk mau mengakui kesalahan kami dan berilah kami lidah seorang murid untuk memberikan semangat baru kepada mereka yang letih lesu, berbeban berat dan putus asa. Sebab Engkaulah Tuhan dan perantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.